Malam di Makkah begitu sunyi. Bintang-bintang bertaburan di langit, seakan menjadi saksi bisu atas kesedihan yang menyelimuti hati Nabi Muhammad SAW. Dalam keheningan itu beliau termenung. Hatinya masih terasa berat oleh duka yang baru saja menimpanya. Tahun ini dikenal sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Dua orang terpenting dalam hidup beliau telah wafat dalam waktu yang berdekatan. Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta yang selalu mendukungnya dalam suka dan duka, serta Abu Thalib, paman yang telah melindunginya sejak kecil dari ancaman kaum Quraisy. Khadijah bukan hanya istri, tetapi juga sahabat, pendukung, dan sumber ketenangan bagi Rasulullah. Sejak pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, Khadijah adalah orang pertama yang percaya kepada beliau. Dalam setiap tantangan, ia selalu berada di sisinya, menguatkan, memberikan semangat, dan mengorbankan hartanya demi dakwah Islam. Namun kini, rumah yang dulu penuh kehangatan terasa sunyi. Rasulullah seringkali duduk di sudut rumahnya, mengenang tawa lembut Khadijah, suaranya yang menenangkan, dan kata-kata penuh kasih yang selalu menjadi pelipur laranya. Bahkan, beberapa sahabat melihat Rasulullah berulang kali mengunjungi makam Khadijah. Beliau berdiri di sana, berdoa dengan penuh haru. Sesekali air mata jatuh di pipinya, namun beliau tetap tegar. Kehilangan ini bukan sekadar kehilangan seorang istri, tetapi kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Tak lama setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW harus menghadapi kehilangan lainnya. Abu Thalib, sang paman yang selalu melindunginya sejak kecil, juga menghembuskan napas terakhirnya. Sejak masa kecil, Abu Thalib telah merawat Muhammad kecil dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia tidak memeluk Islam, ia tidak pernah ragu untuk mempertaruhkan nyawanya demi melindungi keponakannya. Ketika Quraisy berulang kali mencoba menyakiti Rasulullah, Abu Thalib selalu berdiri di antara mereka, menahan segala ancaman dengan keberanian. Namun kini, pelindung itu telah tiada. Setelah kepergian Abu Thalib, kaum Quraisy semakin berani dalam menindas Rasulullah. Mereka mulai menyerang beliau secara terang-terangan, melemparinya dengan kotoran, mencaci maki di hadapan umum, bahkan beberapa kali mencoba membunuhnya. Dengan hati yang penuh kesabaran, Rasulullah SAW tetap melanjutkan dakwahnya. Namun, ujian ini belum berakhir. Dalam usahanya mencari tempat yang lebih baik untuk berdakwah, Rasulullah SAW memutuskan untuk pergi ke Thaif. Thaif adalah kota yang terkenal dengan kesuburan tanahnya, dihuni oleh Bani Tsaqif, salah satu suku yang kuat di Jazirah Arab. Dengan penuh harapan, Rasulullah SAW mendatangi para pemimpin Thaif. Beliau menyampaikan risalah Islam dengan penuh kelembutan dan hikmah. Namun, bukan sambutan yang beliau terima, melainkan penghinaan. Para pemimpin Thaif menolak mentah-mentah dakwah Rasulullah. Lebih dari itu, mereka menghasut penduduk kota untuk mengusir beliau. Anak-anak dan orang-orang bodoh dilemparkan ke jalan, membawa batu dan pecahan tanah liat. Saat Rasulullah SAW berjalan di jalanan Thaif, mereka melempari beliau dengan batu. Kaki beliau berdarah, tubuhnya penuh luka, tetapi beliau terus berjalan. Darah yang mengalir dari kakinya membasahi pasir panas di bawahnya. Dalam kondisi penuh luka, Rasulullah SAW akhirnya menemukan perlindungan di sebuah kebun milik dua saudagar Quraisy, Utbah dan Syaibah. Di sana, beliau duduk di bawah pohon anggur, tubuhnya lelah, jiwanya terluka. Dalam kesedihannya, beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadu atas kelemahan dan ketidakberdayaanku. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang menghinaku? Atau kepada orang asing yang menguasaiku? Jika Engkau tidak murka padaku, aku tidak peduli, karena rahmat-Mu lebih luas bagiku." Mendengar doa itu, langit berguncang. Malaikat Jibril turun bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau menghendaki, aku akan menimpakan gunung ini kepada mereka." Namun Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya yang luar biasa menolak balas dendam. Beliau berkata, "Tidak,
Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Betapa besarnya kesabaran dan kasih sayang Rasulullah. Meskipun disakiti sedemikian rupa, beliau tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan harapan dan doa. Dalam kesedihan yang mendalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yang tak terbayangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang penuh keberkahan, di saat dunia sedang terlelap, langit terbuka dan takdir besar telah dituliskan. Di rumah Ummu Hani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat. Namun tiba-tiba langit menjadi terang benderang dan suara sayap terdengar menggetarkan malam. Malaikat Jibril turun bersama pasukan malaikat, membawa makhluk bercahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya, Burak. Wahai Muhammad, bangkitlah. Malam ini engkau akan menjalani perjalanan yang belum pernah dialami oleh manusia manapun. Dengan penuh ketenangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit. Jibril membimbing beliau menuju Burak, makhluk yang lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bighal, dengan sayap di kakinya. Setiap langkahnya sejauh mata memandang. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke punggung Burak, makhluk itu sedikit bergetar. Jibril menegurnya, "Wahai Burak, apakah engkau tidak malu? Tidak pernah ada manusia yang lebih mulia dari Muhammad yang menunggumu." Burak pun tenang, dan dalam sekejap, perjalanan luar biasa itu pun dimulai. Langit terbuka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melesat bersama Burak menuju destinasi pertamanya, Masjidil Aqsa. Pada malam yang penuh berkah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanannya yang luar biasa, yaitu Isra, perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan yang tak pernah dibayangkan oleh manusia, bahkan oleh para nabi sekalipun, karena ia melibatkan perjalanan melewati dimensi yang tak terbatas oleh waktu dan ruang. Bersama malaikat Jibril, beliau mengendarai Burak, sebuah makhluk yang luar biasa cepat, seolah mampu menembus batas-batas dunia. Burak, dengan tubuh yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, melaju di udara dengan kecepatan yang menakjubkan. Setiap langkah Burak membawa mereka melintas dari satu tempat ke tempat lainnya, menembus ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa, meski perjalanan ini begitu cepat dan jauh. Di sepanjang perjalanan, malaikat Jibril mengajarkan berbagai hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjukkan tempat-tempat yang penuh dengan petunjuk dan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tempat yang disinggahi penuh dengan kisah dari umat terdahulu, memberikan pelajaran hidup bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan betapa beruntungnya umat Islam yang bisa merasakan hikmah perjalanan ini. Perhentian pertama mereka adalah Maqam Ibrahim, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghabiskan hidupnya dalam pengabdian kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekat makam Nabi besar tersebut, merenungi kisah pengorbanan Ibrahim alaihissalam yang luar biasa dalam menghadapi ujian hidupnya. Beliau juga berdoa untuk umatnya dan berpasrah kepada Allah, memohon agar umat Islam diberikan kekuatan dan ketabahan. Tempat kedua yang mereka singgahi adalah Masjid Al-Khaif di Mina, yang menjadi tempat berdoa bagi banyak nabi dan umat Islam sepanjang zaman. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril berdiri bersama, merasakan kehadiran para nabi terdahulu. Doa dan permohonan kepada Allah mengalir begitu dalam, seakan masjid ini merupakan pusat doa yang menghubungkan langit dengan bumi. Di Masjid Al-Khaif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenung sejenak, memikirkan perjuangan dakwah yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Beliau mengetahui bahwa umatnya akan menghadapi banyak ujian dan tantangan, namun doa dan harapan kepada Allah adalah senjata utama yang harus senantiasa dijaga. Perjalanan yang penuh dengan ketenangan ini akhirnya membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Masjidil Aqsa, tempat yang penuh dengan keistimewaan dan berkah. Di sini, beliau merasakan ketenangan luar biasa, seolah dunia ini hanya terdiri dari tempat ini,
dan Allah yang Maha Agung. Masjidil Aqsa bukan hanya tempat yang menjadi kiblat pertama bagi umat Islam, tetapi juga tempat yang penuh sejarah dan kenangan para nabi terdahulu. Masjid ini adalah tempat yang telah menjadi saksi bisu bagi perjalanan spiritual para nabi. Di halaman masjid ini, Rasulullah SAW menatap sekelilingnya dengan penuh ketenangan dan keagungan. Ketika Rasulullah SAW memasuki Masjidil Aqsa, beliau disambut oleh para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka menyambut dengan senyuman yang penuh kasih dan persaudaraan, saling memberi hormat, dan mengingatkan Rasulullah SAW bahwa beliau adalah penerus perjuangan mereka. Di masjid tersebut, Rasulullah SAW memimpin salat berjamaah bersama para nabi terdahulu. Momen ini adalah kehormatan yang luar biasa, karena hanya Rasulullah SAW yang diberi kemampuan untuk memimpin salat bagi para nabi yang telah wafat. Setiap gerakan dalam salat dipenuhi dengan cahaya dan keberkahan yang luar biasa. Selama salat, Rasulullah SAW merasakan kedekatan yang begitu mendalam dengan Allah. Beliau memahami bahwa inilah puncak dari perjalanan yang Allah rencanakan, yaitu pertemuan dengan para nabi yang telah mengorbankan segala-galanya untuk menyebarkan wahyu dan kebenaran. Setelah melaksanakan salat bersama para nabi, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Malaikat Jibril membimbing beliau menuju langit, memulai bagian yang lebih menakjubkan dari perjalanan ini. Sekarang, Rasulullah SAW tak lagi berada di bumi, tetapi diangkat menuju langit untuk menyaksikan berbagai peristiwa yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang dipilih Allah. Ketika mereka tiba di pintu langit pertama, Malaikat Jibril memanggil malaikat yang menjaga pintu langit pertama. Dengan izin Allah, pintu langit terbuka dan Rasulullah SAW masuk ke dalam dunia yang tak terbayangkan. Dalam perjalanan ini, beliau melihat langit yang begitu luas dan penuh cahaya. Di sana, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yang menyambut beliau dengan penuh kasih sayang. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Dan dalam pertemuannya dengan Rasulullah SAW, beliau memberikan doa agar umat Muhammad diberkahi dan mendapat petunjuk. Perjalanan dilanjutkan ke langit kedua, tempat yang lebih tinggi dari langit pertama. Di sini, Rasulullah SAW bertemu dengan dua nabi besar, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kedua nabi ini, yang dilahirkan dengan mukjizat, menyambut Rasulullah dengan rasa syukur dan penghormatan yang dalam. Nabi Isa alaihissalam yang dikenal sebagai penyampai wahyu Allah kepada Bani Israel dan Nabi Yahya alaihissalam yang dikenal sebagai pembimbing umatnya berbicara tentang umat mereka dan pentingnya kesabaran dalam menjalani ujian hidup. Mereka mendoakan kebaikan bagi umat Rasulullah SAW, mengingatkan beliau tentang pentingnya amanah yang telah diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Di sini, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, nabi yang terkenal dengan kisahnya yang penuh kesabaran dan keindahan. Nabi Yusuf, dengan wajah yang penuh cahaya dan penuh kasih, menyambut Rasulullah SAW dengan senyuman yang hangat. Mereka berbincang tentang ujian hidup yang dihadapi masing-masing nabi, dan Nabi Yusuf alaihissalam memberikan nasihat agar selalu menjaga akhlak yang baik, kesabaran, dan ketulusan dalam setiap langkah kehidupan. Rasulullah SAW merasa sangat diberkahi bertemu dengan beliau, yang menjadi contoh kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Setelah meninggalkan langit ketiga, Rasulullah SAW dan Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan menuju langit keempat. Di sini, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, yang dikenal sebagai nabi yang diberikan keutamaan oleh Allah dengan pengetahuan yang luas serta amal yang mulia. Nabi Idris alaihissalam, yang dalam tradisi Islam dianggap sebagai orang pertama yang menulis dengan pena, menyambut Rasulullah SAW dengan penuh hormat dan kekaguman. Nabi Idris alaihissalam berbicara tentang pentingnya ilmu dan wahyu dalam kehidupan umat manusia,
Ia menyampaikan pesan bahwa ilmu harus dijaga dan disebarkan dengan amanah agar umat dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar dari Allah. Dalam pertemuan ini, Rasulullah SAW merasakan begitu banyak kebijaksanaan yang diperoleh dari Nabi Idris, terutama dalam hal mencari dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah bertemu dengan Nabi Idris, perjalanan Rasulullah SAW berlanjut ke langit kelima, di mana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Harun, saudara dari Nabi Musa alaihissalam, adalah seorang nabi yang sangat dihormati oleh umatnya. Dalam pertemuannya dengan Rasulullah SAW, Nabi Harun alaihissalam menyambut beliau dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Nabi Harun berbicara tentang pentingnya persatuan umat dan menjaga amanah Allah. Beliau juga menceritakan kisah perjuangannya mendampingi Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun, seorang pemimpin yang zalim. Rasulullah SAW mendengar dengan seksama kisah tersebut, menyadari betapa besar tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dalam menyebarkan wahyu. Kemudian Rasulullah SAW dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan menuju langit ke-6. Di sini, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, salah satu nabi yang paling banyak dihadapi ujian oleh umatnya. Nabi Musa dengan kemuliaan dan kesabarannya menyambut Rasulullah SAW dengan penuh rasa kehormatan. Nabi Musa alaihissalam memberikan banyak nasihat kepada Rasulullah SAW, terutama tentang kesulitan dalam menjalankan dakwah. Beliau berbicara dengan penuh semangat tentang tantangan yang dihadapi oleh umatnya, terutama dalam menghadapi kekufuran dan kebatilan yang merajalela. Nabi Musa alaihissalam mendoakan agar umat Rasulullah SAW diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian kehidupan yang berat. Pada saat yang penuh haru ini, Nabi Musa alaihissalam juga menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Wahai Muhammad, umatmu akan menghadapi banyak ujian dan banyak yang akan mencoba menggoyahkan iman mereka. Namun, jika mereka tetap teguh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke langit ke-7, tempat yang paling tinggi, di mana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, sang bapak para nabi, adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah agama Islam. Beliau adalah contoh pengorbanan yang luar biasa, baik dalam membangun Ka'bah maupun dalam ketaatan terhadap perintah Allah, termasuk saat diuji untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Saat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah SAW merasakan kedamaian yang luar biasa. Nabi Ibrahim menyambut beliau dengan senyuman yang penuh kedamaian dan berpesan agar umat Rasulullah SAW selalu menjaga keimanan mereka dan memperbaiki diri setiap hari. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memberikan petunjuk agar umat Muhammad selalu mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan Allah. Nabi Ibrahim berbicara dengan penuh kebijaksanaan tentang pentingnya keteguhan hati dan pengorbanan dalam jalan dakwah. Jangan pernah takut untuk berjuang di jalan Allah, karena hanya Allah yang memberi kemenangan, ujar beliau. Setelah bertemu dengan para nabi, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha, tempat yang lebih tinggi dari langit ke-7. Sidratul Muntaha adalah tempat yang tak terjangkau oleh makhluk manapun, bahkan oleh malaikat sekalipun. Di sini Rasulullah SAW menyaksikan sebuah pohon yang luar biasa, dengan daun yang sangat besar dan buah yang sangat indah. Pohon ini adalah simbol dari tempat tertinggi yang hanya bisa dijangkau oleh Rasulullah SAW. Saat berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keagungannya yang tak terbayangkan oleh manusia. Rasulullah SAW merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah, seolah seluruh alam semesta ini hanya ada untuk menyembahnya. Disinilah Rasulullah SAW menerima wahyu terakhir yang sangat penting bagi umat Islam, perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Ketika Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk umat Muhammad SAW menjalankan ibadah salat 5 kali sehari.
Momen ini merupakan salah satu perintah yang paling penting, karena salat adalah tiang agama yang menjadi penghubung langsung antara hamba dengan Tuhannya. Pada awalnya, jumlah salat yang diwajibkan adalah 50 kali sehari. Namun, setelah Rasulullah SAW kembali dan menerima masukan dari Nabi Musa alaihissalam, beliau memohon kepada Allah agar jumlah salat tersebut dikurangi. Allah, dengan rahmatnya, akhirnya mengurangi jumlah salat hingga 5 kali sehari. Meski jumlahnya berkurang, pahala bagi umat yang melaksanakannya tetap setara dengan 50 kali salat. Rasulullah SAW merasa sangat bersyukur atas keringanan ini, dan beliau kembali dengan penuh semangat untuk mengajarkan umatnya tentang pentingnya salat. Salat menjadi tiang utama dalam kehidupan umat Islam yang menghubungkan mereka dengan Allah secara langsung, tanpa perantara. Setelah menerima perintah salat, Rasulullah SAW kembali ke Makkah dalam perjalanan pulang yang sama cepatnya dengan perjalanan Isra. Setibanya di Makkah, Rasulullah SAW merasa sangat gembira, meski perjalanan yang dilalui begitu luar biasa. Namun, dalam perjalanan pulang ini, Rasulullah SAW juga merasa khawatir tentang bagaimana kaum Quraisy akan merespon kisah perjalanan ini. Beliau tahu bahwa cerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj akan menjadi ujian besar bagi keimanan umatnya dan banyak yang akan meragukan kebenarannya. Rasulullah SAW sampai di Makkah pada malam yang sama, kembali dengan fisik yang utuh dan tanpa cacat. Beliau datang dalam keadaan selamat, tetapi perasaan cemas dan khawatir membayangi dirinya. Bagaimana bisa beliau mengungkapkan perjalanan yang begitu luar biasa ini kepada orang-orang yang selama ini menentang dakwahnya? Kaum Quraisy yang telah lama memandang sebelah mata ajaran Islam pasti akan sulit untuk menerima cerita tentang perjalanan yang begitu luar biasa ini. Rasulullah SAW, meskipun penuh dengan kekhawatiran, tetap harus menyampaikan pengalaman tersebut kepada umatnya. Keesokan harinya, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat dan mulai menceritakan pengalamannya. Beliau menceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj yang dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, bertemu dengan para nabi, dan akhirnya menerima perintah salat dari Allah di Sidratul Muntaha. Namun ketika cerita itu sampai di telinga kaum Quraisy, mereka langsung meragukan dan mengejek Rasulullah SAW. Beberapa di antara mereka bahkan mengatakan bahwa cerita tersebut adalah kebohongan besar. Bagaimana mungkin dalam semalam seseorang bisa melakukan perjalanan dari Makkah ke Yerusalem, lalu naik ke langit? Itu jelas mustahil, kata mereka dengan nada penuh cemoohan. Kaum Quraisy sangat terkejut dan menentang keras cerita yang disampaikan Rasulullah SAW. Mereka bahkan mulai meragukan kebenaran wahyu yang diterima Rasulullah SAW dan mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Sebagian besar dari mereka, terutama para pemimpin Quraisy, mulai mencari cara untuk merendahkan dan mencemooh Rasulullah SAW. Bahkan beberapa di antaranya menyebut beliau sebagai orang gila. Salah satu orang yang paling keras menentang cerita Isra dan Mi'raj adalah Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang sangat memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Dia mencoba menebarkan keraguan di kalangan masyarakat Makkah dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya berkhayal dan tidak pantas dianggap sebagai seorang nabi. Abu Jahal bahkan memanggil sejumlah orang untuk mendengarkan cerita Rasulullah SAW dan mencoba menggoyahkan iman mereka dengan kata-kata yang penuh ejekan. Namun meskipun penentangan dari kaum Quraisy semakin keras, ada beberapa orang yang mulai percaya kepada Rasulullah SAW. Beberapa sahabat yang sebelumnya meragukan perjalanan tersebut akhirnya mengakui kebenarannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan terbuka untuk menerima wahyu, serta memahami bahwa perjalanan tersebut adalah mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Cerita Isra dan Mi'raj menjadi ujian besar bagi para sahabat dan pengikut setia Rasulullah SAW. Ada yang tetap teguh pada iman mereka, seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang percaya penuh tanpa ragu sedikit pun terhadap kisah tersebut. Ketika orang-orang datang kepadanya,
dan mengatakan bahwa Muhammad telah menceritakan peristiwa yang tak mungkin terjadi, Abu Bakar menjawab dengan penuh keyakinan, "Jika Muhammad mengatakan demikian, maka itu adalah kebenaran." Saya tidak meragukan kata-kata beliau. Itulah sebabnya beliau diberi gelar Asy-Shiddiq oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, ada juga beberapa orang yang merasa terpengaruh oleh penentangan kaum Quraisy. Mereka merasa bingung dan mulai mempertanyakan kebenaran cerita Isra dan Mi'raj. Inilah ujian yang sangat berat, karena banyak di antara mereka yang meragukan peristiwa tersebut hanya karena tidak bisa memahaminya dengan akal semata. Namun, bagi orang-orang yang beriman dengan hati yang tulus, kisah ini justru semakin memperkuat keyakinan mereka kepada Rasulullah SAW. Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa besar yang penuh dengan mukjizat. Keajaiban yang dialami oleh Rasulullah SAW bukan hanya dalam perjalanan fisik yang sangat cepat, melainkan juga dalam pengalaman spiritual yang mendalam. Ketika Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha, beliau menerima wahyu yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan umat Islam. Perintah untuk menegakkan salat 5 waktu. Salat adalah tiang agama, dan dengan perintah ini, Allah memberikan cara yang sangat mulia untuk berhubungan langsung dengannya. Rasulullah SAW juga melihat pemandangan yang luar biasa selama Mi'raj. Beliau menyaksikan surga dan neraka, melihat bagaimana amal perbuatan manusia akan diterima atau ditolak oleh Allah. Di dalam surga, beliau melihat pemandangan yang sangat indah dan menenangkan, yang membuat beliau semakin yakin akan kebesaran Allah. Sementara itu, di dalam neraka, beliau menyaksikan penderitaan yang dialami oleh mereka yang mengingkari Allah dan melakukan kejahatan. Hal ini menguatkan tekad Rasulullah SAW untuk terus berdakwah, mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan. Isra dan Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik yang menakjubkan, tetapi juga merupakan peristiwa yang penuh makna. Salah satu hikmah utama dari peristiwa ini adalah pengenalan yang lebih mendalam tentang kedekatan antara Allah dan hamba-Nya. Allah mengajarkan umat Islam tentang pentingnya salat sebagai sarana untuk menjaga hubungan yang erat dengannya. Salat adalah tiang agama yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Selain itu, peristiwa Isra dan Mi'raj juga mengajarkan tentang keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi ujian. Rasulullah SAW menunjukkan kepada umatnya bahwa meskipun menghadapi banyak tantangan dan penentangan, seorang hamba harus tetap teguh dan tidak pernah goyah dalam menjalankan perintah Allah. Perjalanan ini memperlihatkan bahwa setiap ujian yang diberikan Allah adalah jalan menuju kemuliaan dan kedekatan dengannya.